Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ini ya lihat-lihat tanaman ya. Iya nih. Bu, sekarang ada penyuluhan di rumah kader yaitu tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Ibu mau ikut nggak? Ikut Pak. Ikut ya. Iya. Nanti jam 10 ya kumpul ya di rumah kader ya. Iya. Oke. Iya. Selamat siang Ibu. Iya, Waalaikumsalam. Bu, punten lagi beres ya. Oh iya Pak. Bu, sekarang ada kegiatan penyuluhan Iya. dari perawat di rumah kader ya, Oh, jam iya, Pak. 10 Iya. tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Kalian ya biar Ibu tahu jelasnya ya. Iya Pak. Baik. Selamat pagi Bu. Pak. Lagi rundi-rundi ya. Iya. Nah, Ibu sekarang ada kegiatan penyuluhan dari Posyandu itu tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Kalian Ibu biar tahu tentang bagaimana sih pengelolaan yang baik gitu ya. Sekarang di rumah kader ya. Rumah kader jam 10 ya Bu ya. Oke, selamat pagi. Ya, pagi Pak. Oke, kita langsung aja langsung ke dalam ya Bu ya. Iya Pak. Yuk. Silakan Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya hari ini. Perkenalkan dulu, nama saya Ayu Lestari. Saya di sini sebagai moderator akan menjelaskan tentang penyuluhan pengelolaan sampah rumah tangga. Terima kasih kepada kader yang sudah mengumpulkan masyarakatnya untuk berkumpul di sini. Dan sebelum ke materi, saya perkenalkan dulu terlebih dahulu kepada ada dua orang perawat. Yang pertama ada perawat Jahidil, yang kedua ada perawat Ahmad Supian, dan ketiga ada Nosulen. Kita mulai saja ya ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Pemateri pertama akan disampaikan oleh perawat Jahidil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi Pak. Perkenalkan saya Jahidil. Saya sekarang akan melakukan penyuluhan tentang pengelolaan sampah rumah tangga ya Bu ya. Iya Pak. Sebelum masuk ke materi, ibu-ibu udah tahu belum mengolah sampah di rumah seperti apa? Belum. Biasanya sampahnya diapain Bu? Dibakar, dibuang. Dibuang kemana? Sungai. Sungai. Iya. Kalau kayak gitu nggak baik ya Bu ya. Iya. Itu bisa menyebabkan banjir kalau dibuang ke sungai. Mulai materi ya Bu ya. Iya Pak. Di sini ada pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Dan selanjutnya ada dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Satu, sampah sebagai tempat berkembang biak faktor penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Nah kalau sampahnya dibiarin terus Bu di belakang di dapur gitu, nanti bakal banyak nyamuk Bu yang bertelur di situ. Jadi nggak bagus ya Bu ya. Yang kedua, sebagai tempat berkembang biaknya kuman. Yang ketiga, sampah sebagai pencemar lingkungan seperti air tanah dan udara. Nah makanya sampah nggak boleh dibuang ke sungai ya Bu ya. Bisa airnya tercemar dan juga bisa mengakibatkan banjir. Secara umum sampah dibagi dua jenis. Sebelumnya ibu-ibu tahu nggak jenis-jenis sampah? Belum Pak. Yang pertama ada sampah organik dan sampah non organik. Sampah yang organik itu seperti daun-daunan, kertas gitu Bu yang mudah dilebur. Dan kalau sampah non organik itu seperti plastik dan botol minuman Bu. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ahmad Sufian. Oke Ibu dilanjut ya. Sampah organik atau juga disebut sampah basah yaitu jenis sampah yang berasal dari kayak macam tumbuh-tumbuhan sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya adalah sayur-sayuran, rumput-rumputan, daun, dan ranting. Terus sampah non-organik, sampah kering adalah sampah yang tersusun dari senyawa non-organik yang berasal dari kayak bekas botol air mineral, terus plastik, tas, terus kaleng, dan logam. Terus cara pengelolaan sampah dengan
3R. Ibu tahu nggak 3R itu apa? Nah, 3R itu reduce, reuse, recycle. Nah, reduce itu mengurangi sampah dan menghemat pemakaian barang. Contohnya saat belanja di kantin, jika memungkinkan tidak memakai tas kresek ya Ibu. Terus reuse-nya upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung, seperti menggunakan botol isi ulang Ibu. Terus memanfaatkan balik kertas yang masih kosong. Terus memanfaatkan kertas bekas untuk amplop. Terus memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga, dan memanfaatkan sisa makanan atau sayur untuk makanan ternak. Nah, untuk recycle-nya mendaur ulang barang yang bisa didaur ulang ya Ibu. Contohnya mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang atau kerajinan. Terus mengolah bungkus bekas menjadi aneka kerajinan. Terus yang terakhirnya mengolah sampah organik menjadi kompos. Nah, Ibu-ibu tahu nggak tempat sampahnya juga kan ada bermacam-macam warna. Ibu-ibu tahu nggak ada berapa? Enggak. Nah, tempat sampahnya yang bermacam warna itu ada 4. Yang pertama warna merah, yang kedua warna kuning, yang ketiga warna hijau, yang keempat warna biru. Nah, yang merah itu untuk sampah pecah belah. Terus yang kuning itu untuk kayak botol-botol bekas minuman ya Ibu-ibu. Nah, terus yang hijau kayak bekas buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, terus yang terakhir sampah yang warna biru, sampah kayak kertas ya Ibu, kertas amplop gitu. Oke Ibu, materinya udah selesai, bisa dipahami. Bisa. Saya balikkan ke moderator ya Ibu. Ya. Terima kasih kepada Bapak Perawat Jahidil dan Bapak Perawat Ahmad Supian yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apa ada yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya ya Bu, saya Siti Maharani dari RT 07 RW 08. Nah kan ada kalau sampah plastik itu kan sulit dilebur, itu bagaimana ya biar efektif gitu caranya, biar pengelolaannya efektif gitu. Terima kasih kepada Ibu Siti Maharani yang sudah bertanya. Silakan kepada Bapak Perawat Jahidil, silakan jawab pertanyaan dari Ibu Siti Maharani. Oke, terima kasih pertanyaannya ya Bu ya. Iya Pak. Pertanyaannya cukup bagus ya Bu. Jadi sampah plastik diolahnya bisa banyak macamnya Bu ya. Kalau sampah bekas kopi gitu Bu bisa dibikin tas Bu, dirajut gitu. Nah, kayak gimana ya Pak Nih, contohnya? ada contohnya di sini Bu. Nah seperti ini ya Bu ya. Oh, Bisa dijadikan bisa sama buat tutupan galon ya Bu. iya, Pak. Jadi seperti itu Bu pengolahan sampah plastik yang bisa dilakukan di rumah, bisa bernilai ekonomis juga ya Bu ya sampahnya ya. Bagaimana untuk jawabannya Bu? Iya Sudah cukup dipahami? Bu, paham. Pak. Selanjutnya saya lanjut aja ke kesimpulannya akan dibacakan oleh Tulen kepada Kak Kiko, silakan. Pengertian sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sini sampahnya ada 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik seperti daging, ikan, nasi, rumput, daun, dan ranting. Dan sampah non-organik yaitu sampah kering yang tersusun dari senyawa anorganik yang berasal dari mineral dan minyak bumi atau dari proses industri, contohnya gelas, kaca, plastik, tas plastik, kaleng, styrofoam, dan logam. Terus cara pengelolaan sampah dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi sampah dan menghemat pemakaian barang. Contohnya saat berbelanja di kantin jika memungkinkan tidak memakai tas kresek. Reuse, upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung seperti menggunakan botol isi ulang, memanfaatkan balik kertas yang masih kosong. Terus recycle, mendaur ulang, mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang atau kerajinan, mengolah bungkus bekas menjadi aneka kerajinan. Terus sampah plastik ada 4 ya warnanya, yaitu ada merah untuk berbenda tajam atau yang bisa pecah seperti suntikan, lampu, dan kaca. Terus yang warna biru untuk seperti bekas susu yang kardus gitu, tau kan Bu?
terus sama yang majalah atau buku. Terus yang berwarna kuning untuk botol, terus yang berwarna hijau untuk yang organik seperti buah-buahan, ikan, atau sayuran lah Bu. Mengerti Bu? Ya, Pak. Ini saya akan bertanya tentang tadi yang sudah dijelaskan oleh perawat Jahidil sama Sofian. Di sini kan ada 3 pengolahan sampah. Nah, apa saja ibu-ibu ingin menjawab? Coba angkat tangan dan sebutkan nama. Ya, saya Pak mau nama saya Holda Zihni dari RT 7. Ya. Tadi caranya ada 3 yaitu reduce, reuse, sama recycle. Kalau reduce itu kayak meminimalisir pemakaian plastik. Terus kalau misalkan yang reuse itu memanfaatkan kertas bekas untuk amplop, misalkan kalau misalkan belum dipakai bisa dipakai ulang, jangan dibuang. Terus kalau misalkan recycle itu mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang atau kerajinan. Ya, baik Bu. Sudah benar ya Bu. Tadi kan ada 4 warna yang tempat sampah itu ya. Coba tolong jelaskan dan beserta fungsinya ya. Ada warna merah ya Pak ya, itu Ya. fungsinya untuk benda tajam. Contohnya benda yang pecahan seperti kaca, piring, gelas, dan lain-lain. Terus ada warna kuning, kuning buat aluminium. Terus ada lagi yang hijau, hijau itu organik, misalkan daun, buah, sayur. Selanjutnya biru. Kalau biru itu untuk pembuangan kayak kertas-kertas gitu ya Pak. Iya benar Ibu. Ya, Pak. Terima kasih kepada Naturen yang sudah mengevaluasi semua pertanyaan dan materi. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir di acara penyuluhan sampah bagi rumah tangga. Terima kasih kepada kader Bapak Nijar. Terima kasih kepada Bapak Perawat Jahidil. Terima kasih kepada Bapak Perawat Ahmad Supian dan kepada Naturen Ipa Priatna. Saya sebagai moderator memohon minta maaf bila ada perkataan yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here